Tahu nggak Re, kalau misalnya Evan tuh akhir ini sering banget dengerin lagu-lagu yang iramanya tuh galau. Mendayu-dayu. Biasanya itu kan menyesuaikan sama perasaan kita ya. Kamu lagi galau? Biasanya kayak gitu ya, bener kan? Relate kan? Enggak sih, aku happy, marah semuanya galau. Agak beda, agak beda emang ya. Tapi kali ini kayaknya kita sudah mengundang Raja Galau kita nih Elfriend ya. Karena kemarin-kemarin juga sudah ramai banget, heboh banget, viral banget sama lagu-lagunya yang galau. Kita akan tanya ke beliau, apakah beliau hari ini juga galau apa tidak. Tapi tunggu dulu, ya, lagu-lagunya, single-singlenya udah sempat masuk di top chart kita loh. Nah itu dia, galau-galau semua lagi ya kan. Tadi kita tanya nih ke beliau ya. Selamat sore. Selamat sore. Nadanya udah nada galau. Nadanya udah nada galau ya. Dari suaranya juga kelihatan nih kalau misalnya dianya yang dibawain lagu-lagu galau kayak pas banget, ngena banget ya. Bener. Kita sambut bersama-sama Elfriend Lydia Rio Adi Wardana. Halo, selamat sore. Apa kabar Rio? Alhamdulillah baik. Gak galau kayak lagunya kan? Enggak dong. Tapi tau gak sih kalau si Rio ini adalah musisi yang dulunya concern ke otomotif dan pembalap juga loh. Nah, jadi apakah sekarang masih main balapan sama otomotif? Masih ya, tetap ya. Masih. Itu bagian dari hobi juga. Kira bagian dari diri Tapi sendiri. sekarang kayaknya lebih menggeluti ke dunia musik ya. Iya, sekarang kalau balap itu cuman kalau pas lagi free aja, lagi kosong aku baru balap. Oke. Karena kan akhir-akhir ini nggak free berarti lagi nggak balap berarti ya. Lagi nggak. Balapan mah hati aja kali. Itu dia tuh. Makanya terciptalah lagu-lagu yang cukup menggalau itu Elfriend ya. Jadi sekarang lebih fokus ke nyanyinya ya. Sekarang lagi fokus ke nyanyi. Oke. Tapi kalau boleh kita sedikit flashback lagi gitu kan, seorang Rio sendiri untuk memulai karirnya nih ya. Sebelumnya berarti kan otomotif dulu, kan? Otomotif dulu. Habis itu baru nyemplung nih di dunia tarik suara atau musik gitu ya kan. Itu mulainya gimana tuh ceritanya? Boleh kita flashback dulu? Jadi di akhir tahun 2021 itu aku memutuskan untuk kayaknya udah waktunya aku punya karya di industri musik gitu ya. Karena udah kalau kita bilangnya dunia ngamen itu kayaknya udah sampai di batas akhir gitu ya. Sampai aku udah sempat reguler ke Singapura gitu ya. Itu kayaknya udah deh, maksudnya cukup gitu. Maksudnya sekarang waktunya aku ngeluarin karya gitu. Oke, totally udah berapa karya yang dibuat sama Totalnya ada 13, cuman yang masuk ke dalam album aku yang My Story itu ada 10. Ada 10. Itu pertama kemarin dikeluarin satu gitu or langsung masuk jadi satu album? Satu-satu kan ya kemarin ya. Baiknya penutup yang ini nih, yang terakhir nih, yang lagi galau lagi banget ini ya kan. Tapi biasanya kalau misalnya musisi bawain lagu galau ya, liriknya, musiknya, ini biasanya relate sama pengalaman pribadi atau terinspirasi dari cerita kehidupan pribadinya. Boleh lo diceritain. Atau mungkin biasanya kan kumpulin tuh cerita-cerita dari teman-temannya. Kayaknya seru nih kalau misalnya dibuatkan karya, dibuatkan lagunya. Atau nggak biasanya gini, kalau misalnya waktu talk show tuh bilangnya, oh iya ini ceritanya temen aku, padahal cerita diri sendiri. Gitu. Gimana Rio? Kasihan temennya ya. Tolong ini kambing hitam. Gimana Bapak Rio? Silakan dijelaskan. Jadi ini memang cerita maksudnya true story dari teman aku, sahabat aku. Beneran ya? Bener. Nggak peres ya ini, bener. Tas isu soalnya. Kita mah percaya aja sih. Iya. Terus. Nah, jadi emang ini cerita dari sahabat aku yang aku bikin jadi trilogi ya, dari single ke-8, 9 sama yang terakhir ini Terlalu Pahit. Oke. Gitu. Jadi dari Cinta Tak Harus Memiliki, terus Cinta Terlarang, baru ini jadi Terlalu Pahit. Tuh kan, dari judulnya aja udah kayak yang mana happy-nya. Berkesinambungan gak sih? Berkaitan gak sih? Iya, berkaitan. Tapi agak rumit kan. Sebenarnya cerita dibalik dari My Story ini agak rumit gitu kan. Mungkin boleh dijelaskan dengan sedikit gamblang gitu ya. Soalnya tadi waktu Renata baca sendiri juga kayak, ini apa sih maksudnya? Ini gimana sih? Maksudnya kayak rumit banget, complicated gitu kan. Iya, jadi kalau aku ini bikin jadi trilogi itu Cinta Tak Harus Memiliki itu bahwa sepasang kekasih yang tidak bisa sampai ke pelaminan. Oke. Yang akhirnya si perempuannya dijodohkan oleh orang tuanya. Ya. Akhirnya Nurbaya kali sih Nurbaya. Akhirnya udah pisah lah mereka. Setelah si perempuan ini menikah, ternyata si perempuannya dengan si mantannya ini masih penasaran. Sehingga akhirnya membuka komunikasi lagi dan menjalin suatu hubungan yang jadilah itu hubungan yang cinta terlarang.
let me guess, pasti ceweknya Libra nih pasti. Ya enggak sih? Jadi buat kalian di rumah yang mungkin cerita cintanya relate sama lagu-lagunya dia boleh nanti didengarkan ya lirik lagu-lagunya ya. Tapi tahan dulu karena kita akan bahas ini baru pembukaan nih. Baru pembukaan gak rumitnya seperti itu. Nanti kita akan kupas lagi lebih dalam pastinya. Ya pasti ada single penutup dari My Story ya kan. Ya, adalah betul. si Terlalu Pahit Terlalu itu. Pahit. Jangan kemana-mana ya. And welcome back to Nasi Politik Silver FM, your inspiration. Ya pasti masih barengan sama Renata Angel. Evan juga sama guest star kita sore hari ini. Rio. Yes. Namanya aja udah nama-nama. Satu kayak nama pembalap, dua nama penyanyi. Ya kan? Pas banget tuh. Emang bener diberkahi nama Rio itu ya kan. Mas Rio, kalau kita boleh kulik lagi nih kita ini kan My Story ya, album terbaru dari Rio. Terus ada tadi bilang ada 13 lagu, akhirnya dipilih menjadi 10 lagu dan lagu yang iya boleh kita bilang lagu jagoan lah ya di albumnya adalah Terlalu Pahit, guys. Si title tracknya ya Lagu 10 kan. ya Mas ya? Ya. Siap. Nih cerita sedikit dong gimana nih proses pembuatannya. Proses pembuatannya. Dari proses pembuatannya. Dari proses curhatnya dulu boleh kalau sebenarnya. iya. Ya Agak kan? panjang nih. Jadi gini ya, di waktu itu tanggal berapa? Kelamaan ya. Dia flashback beneran apa tanggal-tanggalnya. Jadi ini memang aku angkat dari cerita nyata dari teman aku. Dia cerita, lalu aku bikinkan sebuah lirik dan aku gabungin dalam notasi. Aku kasih denger dulu pertama. Oke. Boleh nggak kalau ini gue jadiin karya gue? Oke. Kalau boleh, gue akan produce gitu. Terus dia bilang, silakan majuin aja. Is oke nggak apa-apa gitu ya. Udah, jadilah itu mulai aku produksi. Dari mulai audio productionnya dulu sampai dengan jadi itu prosesnya kurang lebih sebulan. Sebulan itu di satu lagu Terlalu Di satu Pahit ini lagu aja Terlalu ya. Pahit. Nah terus sudah begitu selesai, di 3 minggu pertama itu kok kayak kurang nyangkut ya. oke. Formatnya masih band gitu musiknya. Cuman aku ngerasa kok kayak kurang deep. Akhirnya aku rubah cuman gitar sama bass. Oke. Kok masih kayak kurang deep. Akhirnya gitar aku take out, aku ganti sama grand piano. Aku tambahkan pas kebetulan waktu itu Bang Hendri Lamiri pas lagi ada di Jakarta, aku minta tolong. Bang boleh bantuin gak? Aku punya single gini segala macam. Akhirnya dia mau bantuin, dia isi violinnya. Aku tebelin lagi pianonya, aku tambahin string, begitu jadi ini baru. Kurang deep akapela dia lama-lama. Sama beatbox. Tapi setuju banget sih kalau misalnya kita dengerin lagu-lagu Milo yang liriknya menyentuh, menyayat hati itu kayak kalau ada suara-suara piano. Piano sama Violin. Violin itu mantep banget ya, jadi lebih ngena ya. Iya betul. Oke. Oke, jadi si Terlalu Pahit ini yang tadi sudah sempat diceritakan, ini POV-nya, point of view-nya adalah dari si suami. Dari si suami yang Yang dijodohkan itu. dijodohkan itu. Oh, yang dijodohkan Yang itu bukan dijodohkan. suami yang jadi cinta terlarang, bukan ya? Berarti ya. Bukan, kan belum sempat married yang itu. Oh iya benar-benar. Jadi si suaminya itu dan jadilah si Terlalu Pahit ini. Tapi ini kan sebenarnya adalah trilogi gitu kan. Tadi kan sempat dikasih tahu. Betul. Berarti semua trilogi ini adalah POV-nya dari si suami atau ada kayak cerita tentang kalau bahasa kasarnya si wanita yang berselingkuh gitu ya kan? Iya. Gimana tuh? Jadi memang asal muasalnya itu sebenarnya cerita dari Terlalu Pahit ini. Ya kan aku jadi nanya kan, emang kenapa asal muasalnya gitu segala macam. Nah dia ceritain lah, jadi dulu ya itu tadi yang aku cerita tadi, karena tidak kesampaian akhirnya dia dijodohin gitu kan. Terus akhirnya ternyata si cewek ini yang sudah menjadi istrinya, ternyata si istrinya ini ternyata selingkuh lagi dengan sahabat suaminya. Wah, rumit ya, Wak. Ini cewek apa sih? Agak rumit ya. Jadi pas banget kalau judul albumnya adalah My Story ya. Iya, Itu iya, adalah iya. mengumpulkan banyak lagu-lagu dengan judul ya relate banget Perjalanan dengan cintanya perjalanan cinta si cewek orang ini si gitu cewek ini kan. ya. Terus. Oke. Ya, akhirnya ya ketahuannya itu ketika si suaminya mergokin si istrinya jalan bareng ketemuan sama Oh ketemuan, ketemuan lagi kan bahasa Jawanya keluar lagi kan. Ketahuan. Ketahuan Oke. sama mantannya lagi jalan. Oh, oke. Nah, terus beriringnya waktu
ternyata si suami juga tahu. Oh ternyata lu selingkuh juga sama temen gue nih. Oh my god. Ini kayaknya bentar lagi dibuat sinetron bagus nih atau film ya. Bisa. Kisah Kisahnya. kasih seorang suami yang terlalu Panjang. pahit. Tapi kalau kita lihat judulnya Terlalu Pahit ini kan menjadi single ke-10 yang sekaligus menggenapkan album perdana My Story yang kalau kita lihat memang jarak perilisannya lumayan lama ya sejauh ini. Kayak lagu single yang pertama rilis itu adalah di tahun kemarin. Tahun kemarin ya kan? Tahun kemarin. Nah terus yang single abis dari 8 itu ke 9 kurang lebih waktu sekitar 2-3 bulan ya. Oke, kan cukup jauh juga iya, dong. Lumayan lama. Tantangannya apa sih Rio? Kendalanya sebenarnya PR-nya di 3 lagu ini yang di trilogi. Si trilogi yang intinya Iya. gitu kan, pusatnya. Aku nggak mau jadi melenceng jauh gitu loh. Secara notasi sama liriknya juga nggak mau terlalu melenceng jauh. Jadi biar berkaitannya benar-benar berkaitan gitu loh. Jadi orang dengerin dari 8, 9, 10 tuh oke, jadi tahu. Nyambung. Jadi kalau katakanlah dengerin lagu yang sebelumnya, relate nih, nanti kita akan lanjut ke track berikutnya. Jadi sebuah cerita yang My Story itu tadi, ya kan. Tapi kalau misalkan dari rilis single pertama gitu kan, sampai yang terakhir benar-benar penutup si Terlalu Pahit ini, ada beberapa kendala-kendala yang cukup signifikan nggak antar single 1 sampai 10 ini tadi? Untuk mengaitkan sebagai sebuah cerita dan atau album waktu akhirnya. masa produksinya sendiri mungkin juga ada kalau ada yang mau diceritakan juga, ada mungkin part-part lucu atau mungkin aduh kok susah banget ya tiba-tiba di lagu ini nggak dapet penghayatannya, Feelnya kurang dapat ya. Masalahnya waktu itu ada di single ke-9 sama yang Terlalu Pahit ini yang ke-10. Oke. Jadi pas yang di single ke-9 Cinta Terlarang itu aku bikin udah deep kan. Iya. Oke, lalu begitu jadi selesai udah oke nih berhasil udah. Begitu pas mau keluar yang Terlalu Pahit, ini kok kayak kalah deep sama yang sebelumnya. Padahal ini harusnya yang itu boom ya. deepnya Iya, ya. harusnya ini kan yang jadi poinnya gitu kan. Nah itu warga kesulitan di situnya sih. Makanya sampai bikin banyak versi yang sampai akhirnya jadi versi band atau apa. Kok jadi kesannya kayak marahnya jadi kayak arogan ya. Padahal maunya Marahnya itu maunya tuh kayak merih terus tapi nerima tapi akan tetapi terlalu sabar ya sih. Gimana ya gitu. Cowok ini. Itu yang mungkin jadi PR-nya Rio sendiri ya, untuk membuat sebuah lagu agar yang mendengarkan juga masuk ke dalam cerita itu ya. Betul. Maunya marah tapi tetap harus nerima. Iya. Nih, orang Jawa kayaknya ini si cowoknya ini ya. Tapi 2 lagu terakhir ini kayaknya jadi lagu jagoan ya di album My Story. Habis Cinta Terlarang, disusul Terlalu Pahit. Terlalu Pahit. Dan semuanya sama-sama POV-nya si cowok gitu ya. Oke. Kalau musik videonya sendiri? Musik videonya untuk yang susah itu pas yang single ke-8 yang Cinta Tak Harus Memiliki. Karena kita lebih banyak di outdoor kan. Oke. Jadi urusannya sama alam. Oh ya. Kalau 9 kita di indoor, yang Terlalu Pahit juga kebanyakan Yang di alam tuh di mana tuh Rio? Yang mana? Yang di alam Cinta Tak Harus Memiliki. yang track ke-8 tuh. Itu aku take di Ciletuh, Jawa Barat. Jawa Barat. Belum Bandung, usah tahu Renata. Jawa Barat ya. Oke, ya bener alam banget sih. Alam. Kayak gitu. Tapi untuk konsepnya sendiri, Rio sendiri yang bikin atau gimana untuk jalan cerita dari musik video? Aku cuman bilang aku maunya begini segala macam, yang bikin segala storyboard apa segala macam dari orang Cat and Claw yang kebetulan sutradaranya itu adalah kakakku sendiri. Jadi semuanya jadi sangat-sangat minimalis ya. Tetap loh kakaknya dibayar loh. Gimana sih? Tapi dari 10 track ini yang udah dibuat MV-nya tadi yang track ke-8 ya? Ya. MV-nya 8 ada, 9 ada. Sama 10 ada. 10 ya? 10 juga ada. Tapi nyambung juga tuh. Karena trilogi dibuat nyambung ya. Justru yang ke-10 itu nanti diambil dari yang ke-8, ada yang ngambil dari 9. Kayak nonton film. Iya, karena trilogi itu tadi ya seru banget ya. Konsepnya sendiri udah seru. Ya udah, nanti kita bakal balik lagi juga pastinya, karena nanti juga Rio bakal nyanyi untuk kita. Punya Rio ini kan cukup viral ya di kalangan netizen ya. Punya rencana buat manggung tour nggak sih Rio? Rencana ada, cuman ini lagi persiapkan dulu semuanya. Oke. Jadi biar nanti hasilnya juga baik gitu. Biar maksimal lah ya. Oke.
Terus kalau misalkan Elfriend nih, teman-teman juga yang sudah mendengarkan kita, kalau misalkan mau mendengarkan semua lagu dari si My Story ini ya kan, itu bisa di mana aja? Sudah ada di semua platform digital, dari Spotify, Apple Music, Joox, Reso, YouTube juga ada. Kalau mau lihat MV-nya ada di channel YouTube-nya Cat and Claw, spellingnya CATNCLAW. Dan kalau untuk tentang akunya silakan dikepoin aja di Instagram aku, TikTok, Facebook semuanya sama ya. Ada di Rio Adiwardana. Oke, semuanya lengkap di situ ya. Yes. Hobi balap juga bisa ada di situ. Jadi aku mau tanya nih lebih ke personal sih sebenarnya. Kalau misalnya dikasih kesempatan buat collab atau ya berkolaborasi bareng musisi tanah air, siapa nih yang bakal dipilih? Kalau saat ini ya, Iya. saat ini aku lagi milihnya Kang Arman. Arman Maulana. Iya. Oh, iya. Oke. Mantap. Pengen banget ada collab sama dia. Si vampir gitu. Karena vampir enggak Apa aja ya, tua oke. mukanya ya kan. Oke, seperti itu. Begitu-gitu aja ya. Iya, benar. Begitu-gitu aja. Berarti pengennya nanti ke sama Kang Arman ya. Semoga segera Diaminin bisa ada lah. collab ya. Amin. Kita aminkan pokoknya. Amin. Yang terakhir nih sebelum kita mendengarkan Rio bernyanyi juga pastinya untuk kita terlalu pahit sendiri ya. Kamu mau kasih pesan nggak ke Elfriend? Karena kan agak gimana gitu ya kan ini ceritanya gitu. Ada nggak kira-kira mau kasih pesan ke Elfriend? Gini, kalau misalnya memang cinta itu tidak bisa tidak bisa sampai di yang kita inginkan, jangan dipaksain. Wih. Oke, pelet gak sih? Gak ya? Kalau kamu gitu ya, langsung. Lanjut. Karena Jalur ninja. kalaupun dipaksakan, nanti hasilnya tidak akan baik. Yang sudah-sudah, malah nanti akan menyakiti. Oke. Gitu. Entah kamu yang tersakiti sendiri atau kamu yang menyakiti. Gitu. Oke, daripada kadang semuanya kita sakit-sakitan terlalu ya. ini terlalu obses buat memiliki itu Iya. justru yang enggak. Gak bisa, gak boleh, gak baik Elfriend ya. Ingat masih ada Tuhan. Duh ini makin udah. Iya. Gimana kalau kita dengarkan aja sekarang Rio yang akan Siap. bernyanyi langsung sama kita. Siap. Pakai guitar ya. Iya, pakai gitar. Pakai gitar. Ada violinnya. Evan katanya mau jadi violin. Sulingnya mana ya? Suling. Sulingnya suling bambu nggak? Langsung aja kita Ini dengerin lagu. langsung live ya. Kita coba Sore dulu. hari ini. Kita cek dulu. Boleh di gitarku Rio. genjrengkan. Oke, aman ya? Dari Rio sendiri aman? Masuk gak sih suara? Masuk ya? Masuk. Lagi? Ya. Aman ya? Aman. Oke, so Elfriend, this is Rio Adiwardana dengan Terlalu pahit. Berkali ku coba untuk melupakanmu, apa daya ku tak sanggup merelakan kau pergi, melepaskan dirimu sendiri. Mengapa semua ini harus terjadi di saat ku telah memiliki dirimu yang ku cinta, yang selama ini ku banggakan. Jujur ku tak sanggup menahan semua ini, terlalu sakit cinta yang kau berikan, terlalu pahit kisah yang kau miliki. Jujur ku tak sanggup menahan semua ini, terlalu sakit
cinta yang kau berikan terlalu pahit, kisah yang kau miliki. Terlalu sakit cinta yang kau berikan, terlalu pahit kisah yang kau miliki. Terlalu pahit. Sangat menyentuh sekali Iya, ya. ini pahit banget ini. Kayaknya pas jadi soundtrack kehidupan percintaan kamu, Re. Aku yang jadi suaminya. Ya kan? Bener kan? Bukan yang jadi ceweknya kan? Jadi suaminya kan? Boleh dipertemukan. Ya udah kalau gitu Ria, terima kasih banyak sudah mau ngobrol sama kita. Thank you ya. Sukses, Thank you sukses selalu banget. Thank you. albumnya. Amin. Ditunggu nanti Amin. kehadirannya di Malang ya, acara manggungnya, turnya. Siap. Pokoknya harus mampir lagi ke Malang Siap-siap ya. dengan kegalauan itu ya. Sukses selalu pokoknya buat Rio. Thank you. Amin. Thank you ya semuanya. Thank you.